Tadasan butuh animator buat bocil The Rock. Gengga ada yang available, nggak ada yang jawab. Gue nanya, is this an offer? Terus dia bilang, yes. Gue ngeliat, gue lagi ada 2 kerjaan aktif nih. Gue free kok, boleh gue ambil. Hai Ngobers, welcome back ke podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Woo! Applause. Oke, nih siang di Bintaro yang sangat cerah ini aku sudah ditemani oleh Brugit. Ngobers, kalau mungkin pernah lihat aku di mana, kayak orang terkenal banget aja gue. Gue Ya. kasih konteks dulu kali ya. Jadi konteks nih, dulu. kalau kalian itu wibu, terutama suka nonton anime, nah pasti tahu dong kalau anime kan ada yang ngebikin nih. Nah, sekarang aku sudah mengimpor salah satu pembuatnya nih, Brogit. Bener nggak? Oke, benar. Gue kenalin, gue bisa dipanggil Gits Ash. Gits Ash. Nama benernya Gitril. Jadi terserah mau yang mana ya, panggil Gits Gitril. Gue animator freelance buat mayoritas anime. Anime keren Iya. banget. Kalau biasanya kan aku setiap minggu nonton anime, sekarang udah sama yang bikin nih. Oke. Kalau kerja di anime tuh emang cita-cita kamu atau gimana? Enggak. Gue tuh gini, kalau gambar itu udah Oke. hobi mungkin dari lahir. Kayak gue Keren banget. earliest memory adalah mungkin umur 2, umur 3 tahun lihat orang tua bakar sampah gitu kan, terus salah satu kertasnya, oh itu ada gambar gua tuh gitu kan. Terus kayak gue sebelum TK gue udah gambar-gambar di tembok gitu. Tapi bukan cita-cita gue. Cita-cita gue Bukan. pertama kali adalah pembalap. Jadi pembalap. Gue pengen jadi pembalap F1, pengen jadi kayak Michael Schumacher gitu. Wah keren. Dibilang- Tapi kayaknya nggak kesampaian ya? Nggak mungkin. Orang tua dulu ngomongnya kayak, Betul. oh bahaya nanti kalau nabrak gimana. bener. Aslinya kan mahal. Oke. Harus miliarder dulu gimana. Tapi kalau cita-cita enggak. Ini Cita-cita enggak. kebetulan aja sebenarnya. Aku Tapi kamu kuliahnya di kafe? enggak. Apa tuh? Aku kuliah teknik fisika. Teknik fisika. Iya. Kuliah teknik fisika. Kemudian sekarang menjadi animator di anime itu. Kalau jalur hidup kan biasanya lurusnya. Kalau bro gitu kayak iya. Itu aku jadi kayak kalau ada anime itu ada anime spin-off terus lebih laku. Waduh. Spin-off lebih laku bener. Bagus lagi gini ya. Apa namanya? Perumpamaannya. Oke. Tapi kamu udah lulus? Aku nggak selesai tapi. Nggak selesai? Sayangnya nggak selesai. Nggak apa-apa dong. Kan karir tuh nggak harus kita kejar dari kuliah. Mm-mm. Namanya hidup tuh kayak, gue ada beberapa temen yang kayak nggak lulus kuliah, SMA doang, kena DO, tapi hidup aja. Iya. Karirnya moncar aja, jadi Ya, no worries lah. Tapi waktu kamu itu kuliah, di mana awalnya kayak aku mau menjadi animator Bagaimana tuh ini? Ada story-nya gimana nih? story-nya sebenarnya bukan dari kuliah ya, jadi sebenarnya dari SMA. Oke. Jadi SMA tuh gue asrama gitu, jadi agak shelter kan. Aha. Terus kesempatan buat nonton kartun jadi lebih dikit daripada sebelumnya. Oke. Di situ tuh gue nonton lihat anime kartun Adventure Time. Adventure Time Gue tuh. lihat kartunnya, simple. Gue suka gambar. Mungkin boleh lah gue coba jadi kan. Kayaknya gue bisa deh gitu ya. Kayak gue bisa bikin deh gitu. Karena kan gambarnya simple kan, akselnya gitu-gitu. Dan beberapa juga ada yang modelnya puppet animation kayak wayang gitu, yang kita bikin aset terus kita animasiin. Gak usah gambar tiap frame. Oke. Gitu. Gue mikir, kayak gitu aja lebih gampang, lebih lebarnya lebih rendah lah gitu. Gue mikirnya kan. Tapi pada saat itu juga nilai gue lagi bagus. Kayak matematika, fisika, kimia sombong gitu. sekali kamu, oke. Gue ranking top 5 selama SMA dulu gitu. Keren. Tapi gitu, jadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga ada yang pengen kuliah seni dulu, teman dekatku. Tapi pertama, kuliah seni yang bagus di mana nggak tahu. Karena research-nya kurang. Betul. Dan kedua,
biasanya yang bagus swasta atau di luar negeri mahal. Betul. Gitu. Jadi pengen ya udah deh apa yang ya udah PTN aja lah gitu kan. Ya udah gue bagusnya apa? Gue juga saat itu gue belum nggak punya cita-cita. Oke. Jadi situ gue kalau misalnya ditanya ngalir dulu ya. Go with the flow lah. Tapi pokoknya ditanya cita-cita lo apa? Selalu jawabannya adalah dulu kalau nggak arsitek, businessman atau whatever, intinya adalah supaya nggak ditanya lagi. Oke. Bukan jawaban asli. Jawaban dari hati bukan ya? Gue nggak punya cita-cita, gue go with the flow aja. Tapi akhirnya gue kuliah teknik karena milihnya juga gara-gara kan gue masuk daftar ITB. Oke. Nah TPB-nya kan tuh. Terus habis itu kalau di tahun pertama nilai lu jelek, lu masuk ke jurusan yang paling tidak favorit. Gue mikir, ITB susah nih, gue kemungkinan jatuh ke yang paling jelek. Gue bakal milih fakultas yang kalau gue masuk ke yang paling jelek, jurusannya gue masih suka. Ya udah gue milih jurusan itu. Ternyata jurusan passing grade paling tinggi, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Tapi ternyata pas dalam struggle. Terus habis itu mulai kan biasa orang struggle nyari escapism. Nyari escape, betul. Nah gue mulai gambar-gambar lebih banyak di situ. Gue mulai buka Instagram, mulai digital. Karena sebelumnya gue belum pernah gambar digital sama sekali. Gue diiming-imingin sama bapak gue kayak, nanti dikasih tablet pen gitu. Tapi nggak pernah. Akhirnya karena waktu kuliah di Bandung punya duit jajan, akhirnya bisa nabung, belilah. Mulai gambar di situ. Beli Wacom gitu ya. Gitu. Jadi mulainya dari situ. Sampai tahu-tahu kuliahnya jelek, animasi seninya malah naik gitu. Agak gitu. salah prioritasnya ya. Iya, pokoknya enggak apa dipikir-pikir tuh bikin panik orang tua ya gitu. Tapi kalau sampai akhirnya kerjanya itu beda lagi sih, itu udah chapter selanjutnya lagi. Udah chapter selanjutnya. Oke. Jadi kamu dulunya tuh emang suka hobi-hobi aja, bikin animasi, di-upload di sosmed gitu ya? Itu benar mulai waktu kuliah sih. Jadi kayak pas sebelum-sebelumnya nggak pernah upload. Gue baru punya Instagram tuh kayak tingkat semester 2 kuliah gitu. Karena sebelumnya ngerasa buat apa gitu. Setelah habis itu gue posting lah, nggak apa-apa gitu kan. Teman-teman juga kenalan banyak yang dari situ, ya udah karena FOMO juga kan. Jadi mulai posting di situ, ternyata akhirnya salah satu animasi gue di notice di salah satu orang lah yang punya grup gitu. Oke, gitu. keren. Ya udah gue masuk grup Facebook itu, gue nggak kenal siapapun, pokoknya dia muncul di komen, gue bilang check my DM. Cool. Dia orang mana? Orang lokal atau? Nggak, orang luar. Oke. Nah, tapi pas gue masuk ternyata banyak orang kan, kalau grup baru biasanya pada show off kan. Di situ gue lihat lah satu-satu orang-orangnya kayak, animasi banyak yang bagus-bagus nih, dan beberapa ada orang Indonesia juga ternyata yang di invite, dan gue jadi mutualan sama beberapa orang itu. Salah satu dari orang yang jadi mutual itu bikin Discord server. Dulu di Instagram belum bisa naruh link. Oh benar. Ya kan? Dulu hanya orang-orang terpilih yang bisa naruh link, stiker gitu. link gitu, benar. jadi dulu dia ngetik link, taruh di Instagram story. Gue ketik kan satu-satu tuh. Sambil ngeliat ya ini gitu ya. Discord.gg/bla gitu. Terus aja masuk, ternyata gue orang ketiga yang masuk di Discord itu. Itu dia sama temennya yang bikin, terus ternyata gue orang pertama yang dari luar yang masuk. Gitu. Ternyata itu Discord yang berperan besar dalam karir kamu kali ya? Banget ya? Sampai sekarang tuh gue nggak ada hari gue nggak buka Discord itu. Wah, cool. Gue kalau hangout sama anak-anak server itu ya. Oke. Jadi kamu pertama kali bersentuhan sama industri animasi Jepang, anime, ditawarin dari grup Discord itu? Jadi dari nggak langsung dari grup gue itu ada 2 orang, sebenarnya sih 3 sih, tapi pada saat itu yang aktif ada 2 orang yang udah pernah ngerjain anime. Yaitu dulu namanya Hussein sama Bagus. Itu gue ngerasa kayak main inspiration gue dulu waktu gue pertama kali mulai. Itu mereka berdua lah yang membuat gue mikir ini adalah career choice. Karena dulu gue ngerasa seni mana ada duitnya gitu. Makanya gue jadi engineer aja lah gitu kan. Gitu. Tapi begitu Mama Hussein
pas gue lihat di Twitter mereka Oke. berdua barengan, kan mereka masuk kayak basically Discord internasional. Oke. Namanya dulu Zetai Absolute. Itu bikin karena mereka ada di situ. Terus habis itu orang-orangnya kayak keren banget, mereka collab sampai mereka ngerjain dulu ada anime Cina To Be Heroine. To be heroine. Oke. Sama Boruto episode berapa gitu, 60 berapa gue lupa. Yang di direct sama ada director Chinese namanya Cheng Shi Huang yang isinya animator luar negeri semua. Itu kayak groundbreaking dulu. Dulu tuh kan kalau animator ya Jepang, Eksklusif Jepang ya, Cina, gitu ya, Korea oke. gitu lah. Pokoknya di situ-situ aja. Tapi akhirnya bisa sampai ke barat, sampai ke kayak Filipina, Indonesia. Boruto segala yang pas lagi arc apa? Berantem lawan Momoshiki. Wait, yang Naruto sama Sasuke Naruto sama collab. Sasuke collab. Itu yang bikin. Itu collab seluruh dunia Wah, basically. keren. Wah, tapi itu pada eranya dia tayang tuh emang rame banget sih. Emang rame banget. Best anime nih, anime battle scene tahun ini gitu-gitu Iya kan. betul. Menurut gue sampai sekarang kayak still up there. Betul. Dari oke. situ lah. Dan si grup Zetai ini dulu mau ngikutin namanya. Dulu kan tahu pernah dengar Inktober. Inktober tahu Ya ya. kan, yang challenge harian. Ya. Si Zetai ini pengen bikin gitu juga. Tapi animasi. Waduh. Gitu. Gua terus waktu itu itu tahun berapa ya? 19 kalau nggak salah. Oke. Gue lupa 2019 2020. Pokoknya ada challenge itu. Gue ikutan. Kan ada hashtag dong. Dan hashtagnya adalah mereka nama challenge dulu Anivember. Anivember, oke. Jadi bulan November soalnya waktu itu. Jadi gue pakai ngikutin Anivember sama hashtagnya si Zetai sendiri. Oke. Pada saat itu semua anggota Zetai mau ngepost kerjaan, mau ngepost personal animation pakai hashtag Zetai. Gue pakai hashtag Zetai untuk challenge. Tahu-tahu beberapa minggu kemudian ada DM dong pakai bahasa Jepang di Twitter. Kayak Otsukade sama desu. Itu kayak kaget gitu kan. Karena pada saat itu juga di Discord gue kan emang ada si Husen sama Bagus ini kan. Terus habis itu pada saat itu rasanya lagi kayak mendukung anak-anak yang baru mau masuk anime, tapi juga bilang jangan buru-buru karena banyak banget yang masuk tapi jelek. Wah, oke. Gue nggak mau cerita-cerita dong, ini gue dibilang gue jelek gitu. Ya udah Gue simpan sendiri ya. Gue simpan sendiri Oke, gitu. oke. Ya udah gue kerjain jelek banget, tapi beneran gue kerjainnya jelek banget tuh gue pertama kali. Apa yang perdana waktu itu? Boruto. Boruto, Iya. oke. Tapi buat episode setelahnya. setelahnya. Oh, jadi anime pertama yang kamu pegang itu Boruto. Boruto. Jelek banget. Tapi gue ngerjainnya jelek banget. gue ngerjain rough doang dan emang rough. Gue nggak tahu kayak pipeline anime itu kayak gimana, terus habis itu notationnya harusnya gimana. Gue bikin animasinya nih gambarnya sesuai dengan storyboard, terus habis pas gue submit ternyata boleh bikin rough backgroundnya juga nggak? Terus gue backgroundnya juga tuh ternyata ya gitu. Pokoknya banyak back and forth gitu lah. Dan pokoknya setelah job itu gue nggak pernah dipanggil lagi sama si P Sama aja si- gitu. Jadi pokoknya kayak ya gue mungkin di blacklist sama sini orang. Oke. Yang namanya juga baru pertama. Baru pertama gitu gitu kan. Oke. Tapi itu Tapi episode tayang nggak waktu itu? tayang. Oke. Tapi satu yang gua ngerasa sangat disayangkan adalah pada saat itu nama Twitternya, kan kita kalau di Twitter ada username, Oke. ada display name. Betul. Username gua Gits Ash. Display name gua pada saat itu cuma Ash. Si production assistant nggak nanya, kamu mau di kredit apa nih namanya? Oh, jadi di kredit? Jadi namanya Ash. Siapa Ash? Ash Ketchum gitu kan? Gitu. Jadi nggak ada yang tahu gue kerja di situ kecuali gue yang cerita sendiri gitu. Gitu. Itulah Oke. kerjaan gue pertama. Tapi sejauh ini pernah ikut abis dari Boruto itu, abis itu apa lagi yang pernah kamu bikin? Gue ngerasa Boruto itu kayak trial by fire yang gue kebakar angus gitu, gue bayanginnya. Gajinya sih bagus, cuma kayak itu gue ngerasa benar-benar kayak ya ospek doang gitu. Karena ya gue nggak belajar apa-apa, gue cuma numpang masuk where I don't belong lah. Tapi setelah itu gue lagi bolos-bolosan kayak nilai lagi jelek-jelek. Dosen wali gue bilang, wah sekarang COVID kelasnya online semua, bagus buat kamu, berarti kamu nggak usah ke kampus nggak apa-apa. Tapi tetap aja gue males gitu. Tapi gue
akhirnya sebenarnya padahal tinggal itu gue juga udah magang segala lagi. Jadi kayak benar-benar tinggal beberapa matkul sama tugas akhir. Tapi pada saat itu nggak tahu, udah gue lupa gimana, gue drop banget, gue muak sama kuliah gitu. Ditelepon sama orang tua, orang tua bilang, gimana kuliahnya? Sebagai anak yang tukang bohong gitu. Biasa gue kalau bisa ditanya ngomongnya nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Aduh, gitu. Oh kamu ini asalnya ngekos waktu itu ya? Ngekos ya, gitu. Jadi kayak dulu tidak bisa dipantau seketat itu ya? Itu udah dipantau sebenarnya, karena udah ditelepon sama ketua prodi. Oh iya. Karena gue kayak anaknya nggak masuk kelas nih gitu. Jadi gue udah dipantau segitunya, tapi tetap aja gue, walaupun gue udah datang ke kelas pun kayak my heart's not there lah. Jadi kayak performa gue juga turun gitu. Jadi gue ngerasa dosen-dosen gue baik-baik banget, tapi akhirnya pada saat itu gue I'm done lying. Nggak bagus mah gitu. Yang tadinya sebenarnya mau bahas mah SIM angus gitu, lupa lanjutin karena lagi itu kan lagi COVID kan kemarin pada kayak gitu semua. Topiknya langsung berubah, dan yang parahnya adalah ternyata di rumah tuh lagi makan malam, HP lagi speaker. Waduh. Sekeluarga denger. Gitu. Waduh, seperti di sinetron, oke. Iya, jadi kayak dulu tuh kayak kalau misalnya urusan kuliah atau urusan mental health gitu. Dulu gue kalau misalnya nanya sama kayak bokap gue tidak mendapatkan jawaban yang gue inginkan lah gitu, karena one and the other lah gitu. Jadi akhirnya, dan juga kadang-kadang perasaan ada konflik nasihat antara kata mama gini, kata papa gini, tapi akhirnya ya udah kita sepakatin urusan kuliah, gue ngobrol sama mama gue. Cuma pada saat di momen itu di sekeluarga lagi loudspeaker. Kalau kata mama gue pas gue lagi ngomong tuh, papa gue di sebelah mama gue lagi gitu kayak katanya mau diurusin nih anak, gimana nih gitu. Pokoknya di situ gue ngaku gue nggak kuat gini, gue pengen bener fokus animasi aja, karena pada saat itu juga gue waktu itu habis dapet offer yang sebenarnya akhirnya nggak gue ambil. Jadi sebenarnya reckless juga. Gue cabut kuliah, gue disuruh pulang balik ke Jakarta. Gue balik ke Jakarta, di rumah kayak biasa kalau misalnya jadi pengangguran dong gue. Jadi kayak nggak kuliah di mana? Iya, gue udah bener-bener jadi pengangguran beneran gitu. Tapi pas di situ alhamdulillah gue langsung dapet somehow dari salah satu Discord yang gue main, suka posting art, gue dapet commission. Oh, keren. Jadi gue bisa setidaknya ngomong, gue kerja loh, ini gue dapet duit nih gitu, dolar loh gitu. Oke. Gitu. Abis itu fast forwardnya lagi setelah gue, karena untungnya karena ada si Hussein ini tadi, dia kan networknya udah lebih jauh, kadang-kadang dia dapet job list juga, masukin ke Discord kita, gue ikut. Waktu itu gue cuma ngerjain clean up doang buat film Hollywood lah gitu. Kayak bayarannya nggak terlalu bagus bahkan untuk di Hollywood yang biasanya lebih mahal. Itu bayarnya nggak bagus dibanding anime gitu ya. Anime kan kayak notorious for underpaid kan. Tapi kayak gitu gue kerjain yang seadanya lah, yang penting gue bisa nunjukin gue kerja gitu, walaupun nggak benar-benar menghasilkan. Tapi breakthrough gue adalah ada komunitas Naruto Sakuga gitu kan. Dia pokoknya isinya nerd-nerd yang suka analisis animasi gitu. Kayak lu, mereka kalau misalnya nonton anime, lihat satu cut atau satu scene gitu, dia yang animasiin si ini nih. Dan itu dari goresannya ciri khasnya si ini nih. Iya. Dari gerakannya kayak siapa? Gue si ini yang gambar ini, kenapa jarinya gini? Karena dagunya digambar gini. Kupingnya tuh bukan di kupingnya. Pokoknya kayak uber nerd banget gitu, yang emang jago-jago. Mereka pengen bikin proyek, yaitu adalah fan animation Naruto opening gitu. Wow. Salah satu anggota Discord gue yang kemarin yang gue masuk lewat itu, dia adalah storyboarder dari proyek itu. Dia suka nge-streaming gitu kan.
pada saat gue nganggur gambar-gambar sendiri gue kayak sok-sok hinting gitu kayak gue juga mau ikutan deh gitu kan. Gue juga mau ikutan. Gue juga gitu. bisa kok gitu. Tau gue dibilangin di voice chat tuh ada nih open 1 gitu. Gue masuk. Terus habis itu gue lihat list siapa nih emang yang harusnya ngerjain gitu kan. Oh si ini gitu kan. Kenapa tahu-tahu jadi gue gitu. Karena udah retake 3 kali nggak sesuai. Masih kurs, oke. Terus habis itu katanya yaudah lu mungkin nggak bisa ngerjain craft, lu nanti dipindahin ke clean up, nanti yang craft ngerjain orang lain dan orang lain itu gua. Karena mereka kayak Ini nih, cut kamu mana cut kamu nih? ini cut Ini, gua 1. weh. Gua ada 2 cut ini. Tapi ini cut tambahan karena waktu itu gua lagi masih nganggur aja jadi ya udah boleh deh gitu. Gua lebih bangga sama cut yang satunya lagi. Nih, ini. Itu tadi si Sasuke lempar ini. Cukup panjang soalnya ini sampai das Wow. itu gue barusan. Bagus. Itu gue bangga di situ. Tapi gue bisa masuk bukan karena gue nunjukin portfolio atau gimana. Karena teman gue yang storyboard ngomong ke si manajernya, teman apa kan pasti lu kenal ada animator nggak gitu. Ada ini si Gits Ash gitu. Dia pernah kerja di Boruto. Gitu. Terus abis saya kayak walaupun kerjaan Boruto gue lebih mending nunjukin kerjaan gue ini daripada kerjaan gue Boruto beneran ya. Tapi karena gue pernah di Boruto itu si production manager itu langsung percaya, langsung pasti bisa nih anak gitu. Terus abis ini bagus kok, bagus. Gitu. Gue suka banget lagi. Gitu. Sangat stand out lah ini. Bagus. Ini kamu bikin berapa lama? Itu cepet buat sih. draftnya ini. Itu kayak cuma sebulan buat 2 cut itu. Oh iya. Wow, nice. Yang setelah-setelahnya kan yang lain lah orang ngerjain. Oke. Tapi ya gitu. Ini tuh berarti yang membuka pintu rezeki kamu ke dunia anime tuh salah satunya si ini ya, iya. si fanmade ini. Karena dari fanmade itu si production manajernya kenal sama temennya yang translator, temennya yang translator punya network ke produser studio di Jepang. Keren. Terus habis itu tahu-tahu orang-orang yang stand out di fan opening ini diajak buat proyekan Jepang. Keren. Yang abis itu ya apa anime ya? Abis itu sebenarnya gue diminta clean up Jujutsu Kaisen 1 ya. Tapi gue nggak bisa ngambil karena waktu itu gue lagi sibuk sama yang kerjaan clean up Western Hollywood yang bayarannya ternyata ampas itu. Tapi ada proyeknya namanya Kako no Inazuke. Itu Kuku's Fiancé. Itu kayak anime harem gitu. Surprisingly studionya mau grup foreigner ini ngerjain episode 1. Karena episode 1 biasanya in-house harus paling bagus. Betul, dia harus paling catchy tapi dia pengen tapi kita foreigner yang nyubi semua gini gitu. Oke. Itu gue ngerasa ini involved banget karena gue sampai ngeliat kayak chartnya gitu loh kayak minggu pertama fasenya apa, minggu kedua fasenya apa, episode 1 sama episode 6. Di sini kamu udah mulai tahu ya flow-nya ya, flow-nya bener gitu yang bener. Sebenarnya dari yang fan tadi udah diajarin. Kayak dia bikin kayak PDF file yang buat guide-guide gitu, tapi dengan ini yang hands on kan anggap aja si fan animation tuh magang gue lah gitu. Ini yang benerannya gitu. Tapi sebelum itu dengan tim yang sama kita bantuin ngerjain Wonder Egg Priority di 9 episode pertama. Wow. Karena 3 episode terakhirnya nosedive quality-nya. Karena pertama plotnya nggak jelas kemana jadinya. Jadi secara story berantakan. Somehow quality animasinya juga still good gitu, tapi kayak story-nya nggak jelas jadinya. Tapi juga production hell. Jadi alasan kenapa tim yang mau ngerjain Kako no Inazuke ikutan ngerjain Wonder Egg itu adalah karena ini pada saat itu kayak banyak banget ngaret-ngaretnya yang sampai ini ada 1 cut, siapa yang mau ngambil, deadline 2 hari. Wah, gitu. Tayang minggu depan masih ngerjain Ralph. Wah, itu ada kayak gituan. Tapi itu berasa kayak apa ya? Melatih banget gitu. Kayak gue ngerasa gue harus ngitung pace. Gue kayak belajar notasi-notasi bahasa Jepang kayak buat clean up gimana itu di situ. Gitu. Itu sampai sekarang si yang basically kapten timnya loh ya. Kayak baru bulan lalu apa gimana masih nunjuk di Discord ping
Happy 4th anniversary to the Wonder Egg Priority Team. Saking ini Saking eventfulnya gitu dulu tuh. Deadline kita tuh pendek-pendek banget. Damn. Itu. Kalau idealnya berapa? Idealnya sebenarnya Satu episode gitu. satu episode dari nol sampai habis. Itu tuh 6 bulan. Oke, tapi dia hari ini Raf, minggu depan minta jadi. Jadi fase rough itu biasanya kayak sekitar 1 bulan, atau kalau misal action gitu tuh bisa 2 atau 3 bulan nggak apa-apa. Kalau pukul rata biasa sebulan. Gue juga sekarang lagi ada yang ngerjain rough, deadline gue sebulan gitu. Tapi ini deadline-nya kurang dari seminggu, itu ya something else gitu. Jadi banyak ada adegan gitu yang membuat kayak well, we're family now gitu. Jadi boleh tahu gak sih kalau sebenarnya flow yang proper itu dari awal tuh gimana sih kalau anime Jepang flow-nya? Awalnya apa dulu nih? Biasanya storyboard dulu pertama nih. Jadi storyboard itu tuh nggak surprisingly nggak pertama ya. Itu yang pertama digambar. Oke. Jadi kayak pertama tuh pasti bakal kalau di gue by memory aja ya, karena gue nggak punya sheetnya ya. Tapi sheetnya tuh di awal ada dari kayak konsepnya dulu kan. Kalau misalnya dia adaptasi dari manga atau gimana, nanti dia bakal bikin kayak karakter desainnya, plotnya, kayak gitu-gitunya dulu. Jadi bakal ada kayak pitch-nya dulu kan pertama. Terus habis itu kayak milih karakter desainernya siapa, karena walaupun udah ada desain manganya buat anime bakal harus di-convert lagi. Biasanya emang beda gitu ya. Emang beda gitu. Itu alasannya apa? Biar lebih gampang di animate ya? Betul, biar lebih gampang di animate-nya, atau enggak kadang-kadang mangakanya itu kan art style berubah seiring kayak chapter 1 sama chapter 200 ya, bener, gitu beda, kan. Okay. Yang contohnya itu ada anime itu Bokuben. Dia tuh karakter dia harem juga gitu kan. Karakter utamanya di chapter 1 tuh mukanya kayak serius banget. Sampai kayak di chapter ke sekian ratus mukanya jadi moe. Dan pas diadaptasi ke anime dari episode 1 langsung udah moe. Oh gitu. Jadi mungkin memang lebih suka yang kayak gitu. Garit. Gitu-gitu. Dan kadang-kadang ya emang biar lebih gampang di animate aja, karena kan kalau misalnya setiap animasi harus diarsir apa gimana kayak kumis satu-satu gitu kan susah. Semirip-miripnya disimplify lah gitu, kayak biar shadingnya juga lebih cocok kayak gitu. Terus abis itu ya kalau per episode kita hitungin ya ada ya storyboarding si directornya gitu. Oh, yang storyboard biasanya directornya. Ya langsung ya, jadi kayak ada director, ada storyboardernya juga. Jadi biasanya jadi kayak sekaligus gitu. Jadi ada yang ngerjain Ekonte, ada Ensutsu gitu, ada kantokunya kan. Wah, keluar semua nih Ngops. Ini nih istilah Jepangan, nanti kita kasih penjelasannya deh. Ya mesti gue kasih listnya lah gitu. Gitu. Jadi kayak di awal tuh jadi kayak karena ada series director, habis ada episode director gitu kan. Terus habis ada yang storyboardernya. Nah, kalau misalnya setelah dari storyboard udah jadi, kasih ke kita, itu namanya Sakuga Division. Sakuga Division. Gitu, kalau orang yang menggambar. Kalau Sakuga gue tahu Sakuga. Tapi itu kadang jadi salah kaprah. Iya, sekarang misleading kan, seolah-olah Sakuga itu yang kayak animasi fluid yang kayak yang bagus, mahal. Iya, benar-benar. Sakuga literally gambar. Oh, titik gitu. Oke, jadi tim Sakuga adalah tim gambar aja gitu. Gitu. Jadi kayak pertama yang bikin layout, yang rough-nya aja gitu. Terus habis itu pas udah selesai rough-nya kita submit, dikasih ke si director ini, ceknya itu. Jadi si episode directornya ngerasa udah bagus, oke. Terus habis itu kasih kalau ada tambahan biasanya mungkin angle apa gimana atau gerakan, timing dan lain-lain, dia kasih notes gitu yang cukup rough aja lah gitu. Terus habis itu dikasih ke animation director, dibilang namanya Sakuga Kantoku gitu. Sakuga Kantoku adalah animation director gitu. Okay. Itu dia yang memperjelas notes-nya si storyboarder atau episode directornya itu yang di awal, buat setelah udah dikasih gambarnya itu dari si animation directornya dibalikin lagi ke kita. Oke. Basically revisian. Gitu. Jadi kita ngerjain, terus habis itu kita dapat si koreksinya,
biasanya itu yang membuat art style konsisten itu adalah dari si Sakannya itu. Karena kita semua orang kalau udah dapet koleksi dari Sakan, kita harus ngikutin si Sakannya. Jadi kadang-kadang orang gambar mukanya agak beda-beda. Betul. Terus aja pas Sakannya udah jadi kayak gitu, oke, match. Kita harus nyamain sama art style-nya dia, posisinya ada yang berubah, kita ikutin, timing ada yang berubah, kita ikutin di situ. Sampai udah selesai yang versi rapihnya itu namanya Genga. Genga, oke. Itu si key animation atau second key animation. Itu yang gue bilang ngerjain clean up tuh sebenarnya itu. Walaupun sebenarnya kalau clean up beneran bukan. Kalau clean up ada lagi setelah Genga ada namanya Doga. Doga, oke. Doga literally artinya video. Tapi di anime itu tuh kenapa dibilang video adalah karena disitulah gambarnya beneran bergerak. Jadi kalau Genga itu tuh sebenarnya key posesnya aja. Layout sama Genga tuh key poses. Misalnya gue lagi mau keyframe-nya aja ya, gitu keyframe aja, kayak gue pengen dari atas terus gue mau banting tangan gitu. Ya udah kan dari sini sama banting tangan. Udah, terus aja dikasih notes bahwa dari sini ada nanti bakal ada frame sini, ada frame sini sama ada frame bawahnya. Yang tengah-tengahnya yang gambar si Doga itu. Si Doga, yang ini ya in between-nya in gitu ya. Iya, Oke. Jadi dan Genga sebenarnya harus rapi tapi nggak harus rapi-rapi banget karena nanti Genga itu bakal di-trace lagi sama si Doga man-nya itu. Biasanya kalau kita masuk studio anime secara tradisional, mau masuk Sakuga Division, kita bakal ngerjain pertama Doga dulu. Oke, keren. Dari situ baru dianimasiin nanti kan itu. Iya, itu kan udah pokoknya pas udah nyampe Doga, garis-garis dan gambar yang kita lihat di Doga adalah yang kita lihat di anime aslinya, tapi belum diwarnain. Oke. Nah, terus habisnya diwarnain sama orang yang namanya divisi yang namanya Shiage. Itu kita coloring aja kayak yang drag and drop cuma pakai color picker gitu. Terus compositing, Satsue basically arti aslinya fotografi itu yang kayak color grading, kasih blur. Oh gitu. Iya, yang udah masuk ke After Effects gitu ya. Iya, yang udah masuk ke After Effects-nya di situ. Tapi tadi gue lupa ngomong background, oke. Background itu paralel. Jadi kita ngerjain layout itu kan kita gerakan orang-orang kan. Tapi ada background ini kita juga harus gambar. Rough aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kayak objeknya jelas, kayak meja tuh kayak gimana. Atau kayak perspektifnya juga udah jelas. Setelah kita nge-submit layout yang untuk karakter animasinya yang disebut ya cell-nya dikasih ke Sakan, ke animation director, si layer background-nya dikasih ke background artist. Buat nanti berarti dia ketemu lagi waktu di composite. Pas di compositing. Betul. Oke. Ya. Nah. Berarti si seiyunya akan ngisi suara waktu di part mana? Apakah waktu part Doganya udah bisa di voice overin atau waktu udah jadi di composite? Tergantung, kayak tiap project beda-beda ya, tapi mayoritas belakangan. Biasanya kalau LO-nya, layout-nya udah pada jadi, mayoritas di seiyuin. Kecuali kalau ada yang emang mereka pengen spesifik kayak lip sync-nya atau acting-nya, kayak misalkan kayak orang gitu-gitu menurutnya lah gitu. Kadang-kadang di storyboard-nya pun kita dengar suara direkturnya yang lagi ngomong sebelum seiyunya beneran yang nge-matchin. Iya, nanti seiyunya bakal nge-match gitu. Gue pernah lihat storyboard yang di voice over sama direkturnya. Jadi kayak pas adegan ceweknya teriak gitu, kedengeran suara bapak-bapak kayak iya. Oke. Wah, ternyata ini benar-benar ilmu baru nih, ternyata workflow kayak gitu yang ops ya. Ternyata kalau biasanya gue cuma denger legend-legendnya dong, sekarang gue denger langsung dari pelaku industrinya sendiri nih. Ada apa tadi, Sakuga Division lah, Doga dan lain-lain. Oke, keren. Kalau kamu yang highlight karir kamu yang paling kamu proud apa? Gue paling proud itu Boruto. Enggak. Boruto rite of passage ya gitu. Canon event gitu. Tapi kalau gue paling proud itu sebenarnya Bocchi the Rock. Kamu dapat berapa shot? Jadi gue sebenarnya dapatnya lumayan banyak. Jadi ada di dua episode.
di episode 8 sama episode 12. Oke. Tapi di 8 tuh dapat 3 cut, di 12 dapat 5. Tapi sebenarnya itu kayak reuse cut gitu loh, bisa dijadiin satu. Oke. Jadi kayak kayak apa ya sebutannya? Kameranya nggak pindah. Jadi backgroundnya tetap sama. Oke. Pokoknya itu. Jadi kayak tapi untungnya di situ dihitung beda cut. Oh. Jadi gue tetap dibayar 5 cut. Keren. Gitu. Walaupun sebenarnya bisa jadi kayak continuous kan gitu. Alasannya kenapa? Dia karena pada saat itu gue lagi ngerjain proyek klien. Untungnya lagi nggak hektik. Tahu-tahu di Discord tim Wonder Egg tadi Lagi, oke. si orang yang berhubungan sama si studionya si tahu-tahu ngomong si Pak ini Tarasan butuh animator buat Bocil The Rock, Genga, ada yang available? Nggak ada yang jawab. Gue nanya, is this an offer? Terus dia bilang, yes. Gue ngeliat, gue lagi ada 2 kerjaan aktif nih. Gue free kok, boleh gue ambil. Gua parkir dulu lah gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Oh, nice. Kayak dulu awalnya tuh gue nggak pada saat itu udah 5 episode kan tayang ya. Oke. Jadi pas episode 3 tuh di Discord anime rame banget kan, si Bocil The Rock tuh kayak animasinya bagus banget, lucu, eksperimentalnya. Berantakan banget sih itu. Iya kan. Chaos Jadi banget tuh anime. kayak pokoknya kalau lu tuh fan animation, this is for you gitu. Jadi kayak plot belakangan lah, tapi kalau misalnya secara visual up there gitu kan. Gue mikir ya udah nantilah gue nonton gitu. Terus habis pas gue lihat itu, oke gue harus binging dulu nih kayak biar gue tahu konteksnya kayak gimana. Gitu, jadi gue beneran kayak langsung nonton, langsung ngerjain, dan case-nya hampir sama Wonder Egg. Jadi kayak alasan gue bisa gue dibutuhkan itu sebenarnya karena Wonder Egg. Gitu. Kayak mirip kayak Wonder Egg, kayak ada apa chaos dulu juga gitu, tapi pas lu masuk, wih deja vu nih gitu ya. Iya, deja vu, tapi beda. Gue lebih Excited ya? Lebih excited. Oh, okay. Karena pertama karena menurut gue lebih desainnya lebih simpel. Jadi gue gambar lebih gampang. Betul. Terus sama karena udah ada experience di Wonder Egg, I can do it again gitu gue ngerasanya. Jadi pas ngerjain all nighter tuh gitu. Kayak apa, gue bisa ngitung pace, gue bisa gambar 1 frame 20 menit gitu. Terus habis itu dalam kamu apa Genga di sini? Genga. Okay, jadi Genga. scene yang gue dapet itu nggak dari layout. Jadi gue karena emang nggak ada layoutnya. Karena scene-nya adalah scene yang pas live performance. Oke. Gue dapet ada di IG kamu nggak sih kayak? Ada di pin kok performance. Ini ya? Iya, ini sama ada lagi tadi di bawah juga. Oh, keren. Jadi live performance ini dia mocap. Oh, yang di totalin itu ya? Yang di totalin Okay. gitu. Jadi ada 3D model yang primitifnya gitu kan, pakai balok-balok. Oh, ya. Sama tapi mukanya udah anime, terus dirapiin sama Sakan biar style anime itu sama fingering si gitarnya. Sama si drumnya udah disesuaiin dengan musiknya. Gue dapet tuh ada footage kayak si mocap lagi main musiknya, yang nyanyi beda. Gitu. Tapi pokoknya kayak gitu, gue jadi kayak itu juga salah satu yang gue ngerasa berpengaruh lagi sampai sekarang adalah gue bisa nge-match. Lu bayangin animasi full semua gambarnya gelas ini, tapi abis itu gue disuruh gelas set atau gelas itu. Gimana caranya? Imajinasi. Susah kan gitu. Tapi apalagi kalau misalnya muter-muter gimana gitu. Jadi gue bisa nge-match animasi yang keep the movement tapi ganti style. Beda, keren. Kayak gitu. Itu gue ngerasa style skill itu didapat dari ngerjain Boci yang mocapnya itu. Karena si mocapnya sangat tidak anime gitu. Iyalah. Tapi hasil dengan matching si Sakannya supaya bisa jadi kayak yang di situ. Oke. Berapa lama kamu itu bikin si shot ini? Itu
kayak cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu, padahal posisi kamu juga ada kerjaan lain. Ya. Nah, jadi kayak setelahnya juga gue pernah kerja sama si produser itu lagi juga kok. Tapi dan modelnya case-case yang mirip-mirip juga. Tapi gue ngerasa bayarannya generous mereka. Oh, yes. Karena kan emergency ya. Kalau nggak tayang. Nggak naik nih. Iya. Oke. Gila. Kamu bikin Elusive Samurai juga? Iya itu yang gue maksud. Yang gue emergency lagi. Gue suka banget lagi. Menurutku ini salah satu yang animasinya apa ya? Beda aja gitu, kayak next levelnya. Bagus nih. Go to Kamakura itu kan? Iya, Kamakura. Gak banget, gak ada di playlist gue lagi. Oh, keren. Gue cuma berharap gue bisa lebih bagus lagi supaya gue kalau bisa direkrut sama dia sama mereka lagi, gue ngerjain dari LO gitu. Gue gak cuma clean up doang keren. Gitu. Ada kayak teman yang dulu sama-sama tim Monderek juga lah yang pokoknya kayak dia melangkahnya lebih jauh lah daripada gue sekarang gitu. Kayak gue pengen jadi kayak dia lah gitu sekarang. Dia udah apa teman kamu itu? Apanya? Maksudnya? Udah pegang anime apa? Oh banyak, dia kayak kemarin tuh sempat waktu itu dia pernah One Piece juga lagi. Wah. Jujutsu Kaisen. Tapi One Piece, Jujutsu Kaisen itu kayak cita-cita semua animator gitu gak sih? Kayak masuk ke project itu? Itu kayak apa ya? Kayak naik hajinya animator gak sih? Iya, kayak karena lu bisa tinggal memperkenalkan diri kayak gitu kan. Gue animator One Piece. Gue teman-teman gue nih ada yang ngerjain Jujutsu, ngerjain One Piece gitu. Gue kalau misalnya ketemu, lo kenalin ini Rod Sign, dia animator One Piece. Terus semua orang pada gak wah gitu lah. Sensei. Oke. Tapi banyak gak sih orang Indonesia di industri anime mainstream? Sebenarnya gue bilang cukup banyak. Cukup banyak as in lebih dari 5. Karena muda. Gue rasa kalau gue nyelesain kuliah dulu, gue gak bakal kayak gini. Karena timingnya benar-benar di situ aja gitu. Jadi kayak pas Jepang nge-recruit dari luar, di start dari si Cheng Si Huang di Boruto itu. Itu menginspirasi banyak banget studio lain untuk melakukan hal yang sama. Dan makanya dulu sempat bercandaannya adalah debutnya semua orang adalah Boruto. Puluhan episode selanjutnya adalah debutnya banyak anak-anak animator baru. Karena director-director lain juga mau melakukan hal yang sama. Gitu. Kayak lu gue kan kerjain anime nih. Apa Boruto? Boruto. Gitu loh. Gue juga. Semua Semua gitu. juga Boruto. Nah, kayak anak-anak kalau misalnya debut lu bukan Boruto, lu bakal ditanya loh, jago nih orang gitu. Oke, jadi kayak itu bar yang harus dilewati semua dulu kayak. Iya, pada saat itu. Bercanda gitu ya. Bercandanya gitu. Karena dulu kayak rekrutmennya kayak abis-abisan semua. Soalnya kan lu pernah posting sesuatu di Twitter, lu bakal masuk Boruto gitu. Tapi as animator boleh nggak spill kamu daily kamu tuh gimana sih? Daily life kamu? Oh, daily life bisa santai. Jangan santai aja. Jangan. Daily life gue bangun jam 10. Gue 10 oke. Jadi gue biasa jadi gue bel alarm gue. Jadi pokoknya tidur gue kebagi 2. Yaitu subuh di tengah-tengah. Orang tuh kan tidur subuh terus habis itu lu mulai beraktivitas. Okay. Subuh adalah tengah-tengah tidur gue. Jadi kayak gue tidur itu selalu di atas jam 12. Oke. Terus habis itu gue tidur, bangun subuh, sholat subuh dan lain-lainnya. Tidur part 2 Tidur part 2 gitu. Terus gue bangun biasanya jam 10-11an dulu. Sekarang gue bangun jam 9 karena sekarang gue punya kucing. Kucingnya udah hafal sekarang. Kalau misalnya udah jam 9 jam makan dia gue ditindihin. Jadi gue bangun. Oh iya. Ya jam 10 gitu. Tapi gue biasanya mager-mageran dulu. Mungkin gue udah bisa, kalau gue lagi rajin ya gue bisa langsung buka komputer apa gimana. Tapi gue langsung buka komputer di sekitar jam 11-12an. Tapi kayak jam 12 udah zuhur ya udah gue zuhur dulu. Udah gue makan siang dulu. Tapi gue beneran mulai kerja
efektif biasanya jam 1 Jam 1 siang. Sabtu siang till drop. Gitu. Karena gue freelance gitu. Jadi gue Oke. gue paid by the job bukan by the hour. Karena yang bayarnya by the hour biasanya western, dan gue jarang dapat western work gitu. Okay. Dan kalau western work biasanya ada kayak clock in clock out digitalnya gitu kan. Betul. Gitu sih daily life gue. Kamu dapat brief tuh dari email atau akan ada Zoom meeting atau gimana? Oh, jadi balik lagi tergantung mereka sepercaya apa sama kita sama seburu-buru apa. Jadi kalau misalnya mereka buru-buru, bener kayak ini storyboard udah gue translatein, kerjain ya gitu. Ditunggu jam segini gitu. Nggak pernah sampai segitu sih. Ditunggu tanggal segini gitu. Tapi kalau ideal gitu, kita dapat dikit-dikit. Ini storyboardnya, terus habis ini karakter desainnya, terus habis itu dari storyboard dibagi beberapa scene kayak scene A, B, C gitu kan, biasanya sampai kayak sekian belas scene. Lo mau ngerjain yang mana, boleh pilih gitu. Kecuali yang ini sama yang ini ya, yang ini udah dipakai, udah di-tag sama staff in-house gitu. Terus kalau udah, oke kita jadwalin meeting. Terus habis itu gue ngomong, kalau misalnya idealnya lagi, boleh pakai interpreter nggak gitu. Gue nggak bisa bahasa Jepang nih. Tapi most of the time pakai bahasa Jepang briefnya. Briefnya bahasa Jepang. Kalau teks, gue ngerasa gue bisa ngerti 50%, sisanya gue Google Translate atau pakai DeepL. Tapi kalau secara verbal, gue understandable-nya gue cuma bisa ngerti kayak 20% dari apa yang mereka bilang gitu. Jadi gue tetap kalau mau meeting in person, gue minta interpreter. Gue request interpreter. Kalau mereka nggak bisa provide, mereka ngasih 2 versi storyboard versi raw Jepangnya sama versi translatean. Nah, bertanya boleh nggak nih? Oke, silakan. Cuannya mengucur dengan deras nggak sih kalau sebagai freelance animator anime gitu khususnya? Untuk orang yang tinggal di sini iya. Iya, bagus menurut gue. Let's say ini UMR Indonesia, kamu bayarannya di atas. Itu per project ya? Per project, jadi kalau misalnya lu ngebut, lu bisa makin di atas lagi. Dan kalau misalnya lu jago, biasanya tuh kayak apa ya? Ada gue waktu itu pernah ngerjain, dikasih kan mereka ada benchmarknya yang sebenarnya nggak pernah ganti sejak tahun 90-an. Oke. Jadi kayak per cut 2.500-an, ya kayak cuma 250.000 doang gitu loh. Tapi sekarang sih udah kayak orang udah kayak udah educated enough buat nggak mau ngambil harga segitu gitu. Tapi kalau gue pernah ditawarin berapa, terus habis itu gue nanya, wah kayaknya terlalu rendah nih, boleh naik? Possible nggak naik nih, apalagi action nih susah gitu kan. Oke bentar ya, kita tanyain ke finance dulu. Balik ke finance, pernah terus akhirnya nemu middle ground gitu. Atau nggak pernah pas balik ternyata offernya malah lebih tinggi daripada gue pengen, gue juga bingung gitu. Terus habis itu gue kemarin banget, kayak bulan Mei, itu yang menghidupi gue sampai sekarang, karena gue bulan Juni belum ada pemasukan karena gue baru digaji harusnya akhir bulan ini atau tengah Agustus, jadi gue Juni itu 0. Jadi emang kan namanya freelance lah ya, kadang-kadang kayak gitu ada gap-gapnya. Itu gue ditawarin, gue dapat 2 cut buat kayak music video gitu. Satunya berapa gitu ya, terus habis itu gue ngerasa untuk harga biasa cukup bagus, gue langsung terima, gue nggak pakai nego. Ternyata susah banget man. Anjir. Gue telat 2-3 minggu gitu. Untungnya nggak apa-apa. Tapi setelah itu ternyata terima kasih sudah mengerjakan, udah jadi nih semuanya. Nanti lu satu-satu bakal di DM buat masalah perduitannya ya gitu ya. Invoice-annya ya gitu. Oke. Terus pas gue liat invoice, oh ya kamu 2 cut ya. Terus tahu ternyata angkanya 8 kali lipat dari yang diminta awal. What? Dari yang ditawarin awal. Terus kayak alhamdulillah gitu. Arigato.
gitu. Jadi pernah kayak gitu. Jadi kayak temen gue banyak ada yang apa? Menurut gue dia kerja jauh lebih cepat daripada gue. Mungkin emang agak lebih kasar gitu hasilnya. Tapi karena cepat kan kayak banyak lah yang dibutuhkan emang butuh cepat kan gitu. Jadi dia takut nego dia tiap dia kerjaan dia. Gue pernah kerja di proyek yang sama, dia ngerjain 20 cut, gue ngerjain 6 cut, hasil bayarnya malah tinggian gue. Masa? Karena gue nego. Dia langsung nerima yang si 2.500 itu, dia langsung diambil. Damn, oke. Gue nego gitu. Kayak gitu. Oh, gitu ngops. Jadi kalau kamu jadi animator anime, nego dulu ya biar nggak dapet price list tahun 90-an. nggak worth it tuh misalnya apa kayak lu mikir kalau misal animenya gede banget gitu lu bisa punya kan emang harganya murah gitu ya. Setengah dari payment lu adalah cloud. Gitu. Lu ada di kreditnya anime gede gitu kan. Lu dapat anime kecil terus dapat gaji kecil nggak nego. Oke. Kasian. Oke. Wah. Kayak sekarang dia kerjaannya udah lebih baik. Dan udah nego. Udah nego ya. Oke, dari tadi kita ngomongnya industri dan flow Lala Lili, tapi sebenarnya kalau challenge-nya tuh apa sih? Selain language barrier, apakah racism atau apa gitu? Terutama kan kamu dari foreigner gitu ya di industri ini. Gue ngerasa secara racism enggak sih ya. Enggak ya. Gue nggak ngerasa. Mungkin karena gue remote. Kalau misalnya mungkin gue kerja di sana mungkin ada, nggak tahu. I cannot confirm or deny that gitu. Tapi gue ngerasa nggak masalah. Bahkan kayak mungkin dipikir, oh rasis kenapa kayak namanya muslim banget gitu. Gitu. Nggak apa-apa kayak yang gue bilang kan yang temen yang apa di Wonder Egg juga dia yang udah kerjain One Piece juga dia muslim dari Timur Tengah juga gitu. Damn, keren. Jadi kayak orang ya nggak masalah gitu. Tapi balik lagi karena remote jadi gue nggak tahu kesananya benerannya gimana. Gue masih butuh lihat data lagi karena gue mau lihat temen gue yang mau pindah ke Jepang. Oh, ada dia nih. mau menjadi full time animator di Jepang langsung. Iya, gue very cool. Observing nih. Kayak memantau ya. Iya, gue memantau nih temen apa pindah terus habis itu tahunnya jadi orang miskin di negara orang juga kan sama aja bohong gitu kan. Gitu, ya, kan. betul. Gitu gue mikir. Oke. Gitu sih gue nggak ngerasa ada apa discrimination much gitu sih enggak sih. Yang penting kerja lu bagus. Karena dinilai hasil kerja kamu ya. Oke. Ini sesuatu apa kayak industri yang menurut gue skill floor-nya tinggi. Jadi kayak lu untuk bisa join lu harus udah cukup jago dulu baru bisa masuk gitu. Kayak skill ceiling-nya nggak ada. Oke. Karena kita udah ngobrol ngalor ngidul sampai kopi aku habis nih ngopsnya saking kita semua dibahasin nih di sini nih. Mungkin terakhir nih, boleh kamu memberi petuah atau pesan moral gitu ke teman-teman ngobers yang mungkin tertarik menjadi animator, khususnya anime. Oke, kalau ngobers pada pengen jadi animator, ada dua itunya. Rutenya yang ujung-ujungnya akhirnya balik ke tengah. Jadi lagi untuk menjadi animator, bisa anime, bisa western sama aja. Bisa animasi atau bisa gambar dulu, nggak apa-apa. Ambil salah satu. Karena nanti akhir-akhirnya bakal jadi satu. Mayoritas anggapnya kayak animator angkatan gue ya. Itu kalau yang milih animasi dulu dia jadi stickman animator. Gambarnya nggak terlalu bagus tapi movementnya terus abis itu dia gambarnya pelan-pelan diganti jadi full figure. Keren. Tapi kalau yang sebaliknya gambarnya udah solid tinggal digerakin gambarnya. Keren. Gitu. Oke. Itu sih gue karena yang penting nomor satu jangan gue sering banget nih dapet pertanyaan gimana sih cara ngisi timesheet, gimana sih cara notasi gitu kan. Jepang banyak yang kayak paperworknya lah gitu.
nggak penting, bisa animasi dulu baru pikirin itunya gitu. Nanti kalau udah dapet proyek, nanti paling diajarin kok sama si yang itunya, kayak dikasih tahu ini loh cara gambar gitu. Ada guideline lah gitu. Gitu sih. Sama mungkin ini kali ya, kalau kamu punya karya jangan malu-malu buat upload. Betul, upload. Pamerin ke semua orang. Sombong dulu aja. Asal jangan terlalu sombong ya. Maksudnya sombong as in show off your work gitu. Ini loh skill gue gitu kan. Ini skill gue ya. Gitu. Ya karena gak bisa dibuktikan kan sekarang era internet banget ya. Kalau lu gak show off, gak ada yang bisa nge-discover kamu. Betul. Oke. Kecuali temen lu emang yang udah jago gitu kan. Tapi juga kan lu harus show off ke temen kan kalau kayak gitu ya. Betul. Ordal gitu ya. Iya, ordal. Gue selalu bilang ordal sebenarnya yang paling mulus. Networking ya bahasa. Iya, networkingnya juga harus lancar gitu. Oke kalau gitu. Oke deh. Oke Ngobers, kita udah mendapatkan banyak insight tentang industri animasi langsung nih dari animator anime Jepang. Nice. Terima kasih nih Bro Git sudah hadir ke podcast kita. Mungkin kalau kamu mau shout out, ada orang biar pengen lihat karya kamu di mana atau sosmed kamu, boleh silakan. Oke. Gue kalau misalnya Ngobers mau nyari tahu gue, akun sosial media gue sama semua, mau YouTube yang gue belum pernah upload sejak gue terakhir upload demo real 2 tahun lalu. Damn, oke. Tapi gue di Twitter, di Instagram Gitsash, nyambung semua, GITSASH. Nanti ada kita taruh di sini, ada kok tulisannya. Gitu. Terus gue mungkin pengen shout out juga kayak teman-teman animator gue yang lain, yang anak-anak Indo lah. Itu ada Nasijau, ada Road Sign, Ichibom, ada Husain Untoro, Sadewo. Cool. Itu gue ngerasa kayak teman-teman seperjuangan gue ngerasa. Mentor dan teman satu circle gitu kali ya. Betul. Kayak gue kemarin terakhir kali ketemu sama Husain tuh kayak ngerasa ini nih yang bikin gue mulai ini gitu. You literally changed my life, Husain gitu ya. Alright. Oke deh, kalau gitu sekarang gantian gue yang ngopsi aja. Oke Ngobers, please support channel kita, di subscribe channel YouTube Podcast Ngopsi Kebon agar kita bisa segera mencicipi AdSense. Aku ingin dibayar dolar gitu kan. Dan juga TikTok, Instagram di @ngopsikebon, please give it a follow. Oke Ngobers, episode kali ini kalau sudah panjang banget nih, aku juga haus, kopinya habis. Sepertinya kita sudahin aja. Thank you Bro Git sudah hadir nih sharing-sharingnya. Sekarang Ngobers sudah terbuka lah matanya tentang realita dari industri menjadi animator di anime Jepang. Oke Ngobers, kalau begitu sampai jumpa nih ya di episode podcast selanjutnya dengan narsum-narsum yang gak kalah keren di sama Bro Git. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobers. Thank you sudah menonton. Bye Ngobers. Bye. Otsukare.